yaitu katakanlah misalkan ini Allah lagi, untuk Allah supaya menjadi ada, maka Allah ini akan butuhkan Allah lagi di sini untuk supaya Allah ini menjadi ada, dan ini akan terus berputar seperti ini, tidak akan ada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, dengan inayah serta maghfirah qudrat iradat Allah, kita semua bisa bersua kembali, bisa bermuajahah dalam kajian sederhana mengkaji tentang ilmu Allah, yang mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita menjalankan kajian ini lebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang maslahat, serta menjadi bekal untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan yang paling utama kelak di yaumil jaza. Amin ya Allah rabbal alamin. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Sebagaimana kita telah mengkaji beberapa sifat Allah yang berkaitan dengan sifat wajib akli yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa dikatakan Tuhan bisa dikatakan sah sebagai Tuhan menurut akal. Akal akan menerima jika sifat-sifat yang ada atau yang telah dan yang akan dibahas itu ada, dan memang akal akan menerima sifat itu. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas beberapa sifat yang wajib akli di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu sifat wujud, yang kedua sifat qidam, yang ketiga sifat baqo, yang keempat mukhalafatul hawadits. Secara sederhana dan secara singkat mungkin kemarin sudah kita bahas satu persatu dari sifat tersebut. Dari sifat salabiyah ini menjadi sifat yang keempat yang akan kita bahas, yaitu sifat qiyamuhu binafsih. Dan yang terakhir besok insya Allah kita akan bahas tentang wahdaniyat. Mungkin sifat wahdaniyat ini yang akan menjadi sedikit panjang bahasan, karena puncak dari tauhid itu adalah sifat wahdaniyatnya Allah. Nah, untuk sementara kita memasuki pembahasan sifat qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih artinya ini berdiri sendiri. Dan mustahil Allah itu ihtiyaj. Nah, artinya berdiri sendiri itu kalau dikaitkan dengan kita sebagai makhluknya Allah, terutama manusia, tentu kita ada itu membutuhkan waktu, tempat, alat, bahkan berkaitan dengan zat lain yang membantu kita supaya menjadi ada, atau supaya kita menjadi berdiri seperti ini, atau menjadi kita menjadi wujud di
alam dunia ini. Maka kalau kita larikan atau kita bahas tentang qiyamu binafsi yang ada di Allah Subhanahu wa taala itu, jadi Allah terlepas dari hal-hal yang demikian. Misalkan adanya Allah membutuhkan hal lain, adanya Allah terkait dengan waktu, adanya Allah terkait dengan alat, adanya Allah terkait dengan zat lain sehingga Allah menjadi ada. Nah, artinya qiyamu binafsi itu Allah berdiri sendiri tanpa butuh bantuan zat lain atau waktu lain bahkan alat lain. Karena kita pun untuk lahir, kita sebagai makhluk untuk lahir itu membutuhkan waktu kapan kita ada, tempat di mana kita dilahirkan, alat yang membuat kita menjadi lahir, dan zat lain atau hal lain yang membuat kita menjadi ada, atau zat lain yaitu orang tua kita. Nah, Allah itu terlepas dari hal-hal demikian. Karena kalau Allah membutuhkan kapan adanya Allah, berarti nanti akan ada akhir sampai kapan Allah ada. Lalu kalau Allah ada terkait dengan waktu kapan Allah ada, berarti akan membutuhkan zat lain yang membuat Allah itu menjadi ada. Dan akan membutuhkan alat lain supaya Allah menjadi ada. Dan akan membutuhkan tempat lain supaya Allah tetap ada. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan dari sifat yang ini, kalaupun kita membutuhkan waktu, misalkan saya lahir di daerah Jawa Barat dan saya lahir tepatnya di daerah Tasikmalaya. Waktunya itu hari Sabtu, tanggalnya tanggal 9 misalkan. Terus tahunnya tahun 1986. Nah, itu membutuhkan waktu seperti itu. Terus membutuhkan tempat di mana saya lahir. Saya lahir di Tasikmalaya. Terus yang membuat kita menjadi lahir membutuhkan orang lain. Berarti membutuhkan, kalau pada waktu itu dukun beranak mungkin belum ada bidan. Kalau sekarang membutuhkan bidan untuk membantu kita proses kita menjadi ada, gitu kan. Dan membutuhkan hal lain pula atau alat lain yang membuat kita menjadi ada. Kita butuh tempat untuk melahirkan, butuh alat untuk supaya kita menjadi dibersihkan dari kotoran-kotoran yang terbawa dari lahir, serta membutuhkan hal-hal lain yang membuat kita menjadi ada di alam dunia ini, yaitu orang tua kita. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh hal lain atau zat lain yang membuat Allah menjadi ada. Maka mustahil bagi Allah itu membutuhkan hal lain, karena kalau Allah membutuhkan, misalkan ihtiyaj, Allah membutuhkan, misalkan Allah membutuhkan zat lain, yaitu katakanlah misalkan ini Allah lagi, untuk Allah supaya menjadi ada, maka Allah ini akan membutuhkan Allah lagi di sini untuk supaya Allah ini menjadi ada, dan ini akan terus berputar seperti ini, tidak akan ada akhir. Sementara kalau Allah membutuhkan zat lain atau hal lain, maka sudah dipastikan Allah itu baru dan Allah itu makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk membutuhkan hal lain untuk Allah menjadi ada atau berdiri atau ada di alam dunia ini, berarti Allah sama dengan kita. Yang mana Allah membutuhkan waktu, membutuhkan tempat, dan membutuhkan zat lain supaya Allah menjadi ada. Itu mungkin karena qiyamu binafsi ini para ulama pun tidak banyak menjelaskan, tidak panjang lebar membahaskan tentang ihtiyaj ini. Dan kalau berbicara tentang ihtiyaj, kita pun sebagai manusia itu sangat-sangat ketergantungan terhadap hal lain. Baik waktu kita ada maupun waktu kita sudah ada. Kita untuk hidup sangat ketergantungan tentang sama dengan sandang, pangan, papan, dan sebagainya.
Kita bisa ada di alam dunia ini, kita bisa berdiri sampai saat ini karena kita membutuhkan pangan yang membuat kita menjadi kuat. Karena secara logika atau secara anatomi tubuh akan merespon badan menjadi tidak akan kuat kalau tidak termasuk tidak membutuhkan pangan atau tidak dimasuki makanan. Berarti butuh si badan ini atau tubuh ini sangat membutuhkan hal lain untuk dia menjadi kuat. Begitupun akal akan membutuhkan hal lain supaya dia menjadi kuat, yaitu iman dan ilmu. Dan tubuh kita pun akan menjadi kuat, akan menjadi ada dan akan menjadi sehat kalau kita membutuhkan hal lain, yaitu kesehatan, menjaga lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau Allah ihtiyaj, berarti kalau Allah membutuhkan hal lain, berarti Allah pun akan seperti itu. Allah akan membutuhkan makanan, Allah akan membutuhkan pakaian, Allah akan membutuhkan tempat. Dan kalaupun itu terjadi, berarti Allah sama dengan kita. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa Allah tidak mungkin sama dengan kita, yaitu Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadits, artinya Allah beda dengan makhluk semuanya. Nah, logikanya kalau meja butuh tempat menyimpan meja, tentu disimpannya paling di gudang. Tidak mungkin dikasih kasur, tidak mungkin dikasih bantal, tidak mungkin dikasih selimut. Sama dengan pemiliknya itu tidak mungkin hal itu terjadi. Nah, sama dengan halnya ketika manusia butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Itu kalau terjadi sama Allah berarti Allah butuh makanan. Kalau Allah butuh makanan, siapa yang berikan makan kepada Allah? Terus, kalau Allah butuh pakaian, siapa yang membuatkan pakaian untuk Allah? Kalau Allah butuh tempat, siapa yang membuatkan tempat untuk Allah? Nah, hal itu akal akan secara otomatis menolak. Karena kalau Allah membutuhkan pakaian atau butuh makanan, berarti si zat yang menyediakan makanan untuk Allah pun akan membutuhkan zat lain untuk menyediakan bahan-bahan makanan untuk Allah. Kalau Allah butuh tempat, berarti orang yang menyediakan tempatnya pun akan membutuhkan benda-benda lain atau unsur-unsur lain untuk menyediakan tempat untuk Allah. Itu tidak akan selesai sampai akhirnya kita akan menjadi punya kesimpulan sendiri bahwa kalaulah Allah membutuhkan tempat, kalaulah Allah membutuhkan makanan, kalaulah Allah butuh zat lain, maka sudah dipastikan Allah itu makhluk. Dan kalau Allah itu sama dengan makhluk, berarti dia tidak pas atau tidak sah menjadi Tuhan. Oleh karena itu, wajib akli atau akal akan membenarkan Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan hal lain. Adanya Allah tidak membutuhkan hal lain, dan adanya Allah tidak terkait waktu kapan berdiri, dan adanya Allah tidak membutuhkan tempat untuk Allah bersemayam. Katakanlah, soalnya ada kemarin sempat saya singgung, ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah itu di aras bersemayam. Artinya dia mengambil makna hakikat. Mengambil makna hakikat dari ayat itu, artinya Allah ada di atas arasy. Tapi ada juga yang mengambil makna majaz. Kalau kita mengambil makna hakikat, berarti Allah butuh tempat, yaitu tempatnya di arasy. Sementara kalau Allah butuh tempat, ya Allah sama dengan kita. Maka dalam ayat Al-Quran itu dibagi, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat pun kita bisa bagi menjadi dua. Ayat mutasyabihat dhahiriyah, ayat mutasyabihat batiniyah. Kalau ayat mutasyabihat dhahiriyah itu ayat yang lafadznya bisa kita fahami, tapi maknanya kita kurang atau harus dikaji lagi lebih dalam. Contoh seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu ayat mutasyabihat dohiriyah. Dohirnya kita bisa memberi makna, tapi itu perlu dikaji lagi. Yang dimaksud dengan tangan Allah yang ini
Apa maksudnya? Nah, menurut saya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini perlu dikaji, bukan diambil makna hakikat, tapi diambil secara makna majaz. Gitu kan? Jadi seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan, di atas tangan-tangan mereka. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah karena yang mempunyai kekuasaan lebih dalam tubuh itu tangan, yang mempunyai pekerjaan lebih banyak itu dalam tubuh itu tangan, sehingga katakanlah tangan itu punya kekuasaan, karena kekuasaan bisa diraih dengan tangan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan berat bisa dilakukan dengan tangan. Maka bisa diberi makna yang dimaksud dengan yadullah dalam ayat itu adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Katakanlah mereka berkuasa, tapi Allah lebih berkuasa. Mereka merajai, tapi Allah yang maha merajai. Itu yang dimaksud dari yadullah fawqa aydihim. Maka bisa dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa juga itu dimaknainya bukan dimaknai secara hakikat, tapi dimaknai secara majaz. Nanti digali lagi karena untuk menggali ayat-ayat Al-Quran itu perlu tafsir, dan tafsir itu juga tidak hanya menggali artinya, tapi makna yang digali dan dihubungkan dengan beberapa ilmu yang bisa mengkaji indahnya dan dalamnya ilmu Al-Quran. Ya mungkin saya merekomendasikan bisa dikaji kalau di YouTube, mungkin bisa dikaji dengan dengan guru saya, dengan syekhi, yaitu Ustadz Abdul Somad, yang mengkaji tentang dalamnya Al-Quran, juga untuk mengkaji tentang dalamnya ilmu ma'ani, bade, bayan, atau hakikatnya bisa dikaji juga bersama Ustadz Abdul Somad. Beliau adalah guru saya dan beliau juga ahli dalam ilmu-ilmu tentang tafsir, hadis, dan sebagainya. Jadi untuk mengkaji Al-Quran itu tidak semudah seperti itu. Jadi yang dimaksud hal-hal tadi berkaitan dengan hal lain, berarti kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada dalam aras, berarti Allah membutuhkan tempat untuk bersemayam. Sementara kalau Allah membutuhkan tempat, berarti apa bedanya Allah sama kita? Allah membutuhkan tempat untuk tinggal, kita pun sama membutuhkan tempat untuk tinggal. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat qiyamuhu binafsih. Allah tidak membutuhkan hal lain, tidak membutuhkan waktu untuk Allah ada. Allah tidak membutuhkan batas waktu Allah sampai ada, dan tidak membutuhkan tempat untuk Allah menjadi ada. Itu yang dimaksud dari sifat qiyamuhu binafsih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalaupun ada salah kata atau ada salah penerangan, ikhwan bisa tidak lupa saya mengingatkan untuk kalau sertakan komentar di kolom komentar, atau saran atau kritik di kolom komentar. Mudah-mudahan itu menjadi pemicu dan menjadi penyemangat, serta menjadi introspeksi dan menjadi sarana untuk saya mengkaji dan menggali lebih dalam lagi tentang ilmu tauhid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.